ya tema khotbah tentang gereja sebagai misbah Tuhan. Ya. Nah, saudara, misbah ini adalah satu satu alat yang sangat penting sejak zaman purbakala, ya, yaitu tempat untuk seseorang mempersembahkan korban kepada Tuhan. Itu misbah, ya, atau tempat ya binatang korban dibakar. Nah, saudara, kita lihat pada zaman nenek moyang kita yang pertama saja, itu zaman Kain dan Habil, itu mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dan saya percaya itu mungkin belum dikenal mesbah, tapi itu sudah merupakan mesbah, satu bentuk mesbah, korban. Ya, Kain mempersembahkan hasil panennya, saudara, sedangkan Habil mempersembahkan dari ternaknya yang terbaik. Kemudian kita lihat di zaman Nuh, ya, zaman Nuh ketika selesai apa itu namanya air bah, ya, ketika Nuh keluar dari bahtera itu, ya, maka hal yang pertama sebelum Nuh melakukan aktivitas pekerjaannya, membangun kehidupannya, hal yang pertama dilakukan membangun misbah. Nanti saudara bisa baca itu di Kejadian pasal 8 ayat 20, ya. Nuh membangun misbah, dan ketika Tuhan mencium, ya, bau korban bakaran itu, maka Tuhan berfirman dalam hati, aku tidak akan membinasakan lagi manusia, ya, dengan air bah. Maksudnya secara global, saudara. Kalau 2004 yang lalu tsunami itu logat kecil, ya, masih ingat ya tsunami, ya, ya, haleluya, ya. Nah, kemudian barulah Nuh memulai aktivitasnya, dan dia diberkati itu, anak-anaknya diberkati itu. Karena apa? Ada hadirat Tuhan turun. Kemudian saudara, zaman Abraham, ya, zaman Abraham ini, Abraham itu generasi ke-10 dari Nuh, ya. Jadi dari Adam sampai Nuh itu 10 generasi. Kemudian dari anaknya Nuh, siapa namanya, ya, lupa saya. Anaknya Nuh, Sem, Ham, Yafet, ya, anaknya Sem, ya, dari Sem sampai kepada Abraham itu ada 10. Jadi Abraham ini generasi ke-20, ya. Nah, Abraham ketika juga keluar dari Ur Kasdim, yaitu Irak sekarang ini, menuju tanah perjanjian. Ketika dia menetap di satu tempat, hal pertama yang dilakukan yaitu apa? Membangun misbah dan mempersembahkan korban misbah, ya. Maka apa, kita melihat hidupnya Abraham selalu diberkati, ya, saudara, karena mengutamakan. Kemudian saudara, Salomo, zaman Salomo, ya, saya tidak bicara soal zaman Daud, ya, Daud ini sibuk dengan perang terus, saudara. Tapi zaman Salomo kita melihat. Nanti saudara bisa baca dalam 2 Tawarik 1 ayat 5 sampai 7. Ketika Salomo baru dilantik menjadi raja, hal pertama yang dikerjakan oleh Salomo yaitu apa? Dia pergi ke Gibeon, tempat para imam pada waktu itu mempersembahkan korban. Dia mempersembahkan korban itu ribuan korban, ya, binatang yang halal, yang tidak bercacat, yang terbaik.
persembahkan kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Malam itu Tuhan datang kepada Salomo dalam satu penglihatan. Dan Tuhan berbicara, Salomo, ya, kamu minta apa saja, ya, mau minta apa saja, tak turutin. Nah, seandainya Bapak Ibu malam ini, ya, Tuhan datang kepada Bapak Ibu saudara lewat mimpi atau dengar secara Bible, saudara, ya, kemudian saudara, Tuhan tanya pada Bapak Ibu saudara, anakku, aku datang padamu malam ini, ya, aku telah berkenan dengan ibadah yang kau kerjakan, ya. Nah, sekarang kamu minta apa? Saya tanya. Kalau ditantang Tuhan, minta apa itu? Apa yang saudara minta? Sudah rahasia itu. Tuhan, ya, aku mau rumah, aku mau mobil Ferrari. Padahal belum bisa nyetir, ya. Oh Tuhan, aku mau uang yang banyak. Oh, aku mau awet muda Tuhan. Waduh, kata Tuhan, dituruti semua apa yang diminta. Aku mau umur sampai 200 tahun. Oh, dikasih sama saya. Ya, pasti dikasih. Ada yang tak saya doakan 200 tahun? Soalnya di Sidoarjo sana ada seorang ibu, ya, itu berapa puluh tahun yang lalu itu saya doakan. Saya namanya Bu Wiji. Bu Wiji tak doakan ya, umurnya 100 tahun. Iya. Akhirnya apa? Saya pulang lagi, dia marah-marah sama saya. Dia umur 83. Marah-marah sama saya. Ini gara-gara Jonathan ini. Koncoku setengah bebas pada mati semua. Aku enggak mati-mati loh. Coba saudara, orang yang biasa takut mati ya. Loh ini 83 tahun dia marah-marah saya, datangi saya karena Jonathan ini. Aku enggak mati-mati katanya. Tolong doakan aku biar cepet, aku udah capek. Udah capek. Orang harus 80 lebih capek. Akhirnya ya sudah saya doakan, kemudian saya pulang ke Bali. 2 minggu kemudian saya ditelepon, sudah berangkat sudah. Nah saya itu kalau doakan begitu-begitu cespleng saudara, ya. Saya udah berapa kali doakan orang itu, ya, itu langsung berangkat saudara. Ada yang masa berangkat? Tidak ada ya. So kasih dalam Tuhan, ya. Nah, jadi Salomo ini akhirnya apa? Dia luar biasa. Dia orangnya bukan orang yang rakus berserah. Dia minta itu satu saja, apa itu? Hikmat. Makanya saudara, orang yang punya uang banyak, punya harta banyak, punya apapun, kalau nggak punya hikmat sengsara hidupnya. Tapi kalau kita punya hikmat dari Tuhan, hidup ini bahagia. Ya, apapun keadaan kita, kalau kita punya hikmat, hidup ini bahagia. Dan hikmat itu adalah Kristus. Amin. Ya. Saudara Tuhan, kemudian kita lihat Elia juga pada abad yang ke-7, ya, sebelum Masehi. Saudara, ketika orang-orang Israel meninggalkan Tuhan, ya, 90% meninggalkan Tuhan. Bisa ya? Ya. Makanya kalau Bapak dan Saudara mungkin saja, kita orang Kristen kok minoritas, jangan pernah kecewa. Saudara mungkin hari ini mungkin nggak penuh, nggak apa-apa. Saya tetap semangat, saudara, memberitakan ini. Saya punya teman itu pendeta Sandra Robert dari New Zealand. Nanti mau rencana mau kesini lagi. Biasanya setiap tahun datang, saudara. Itu semangat terus. Umurnya sudah 60 sekian, 67. Tapi semangat. Tahun ini punya rencana beliau dari New Zealand nanti akan terbang ke Australia, dari Australia menuju ke Pakistan, dari Pakistan ke Eropa, dari Eropa ke Amerika, dari Amerika ke Amerika Latin, dari Amerika Latin ke Afrika, Afrika ke New Zealand, ke mana Australia lagi dan ke New Zealand. Coba saudara, ya. Tapi apa yang dicari? 67. Ya, saya kontak dia. Jangan lupakan Bali. Oh iya ya pastor. Ya,
Jadi dia masih juga tanya di kedutaan besar di New Zealand apakah sudah bisa datang ke Bali, ya. Nanti kalau datang ke Bali tahu gimana ya, ya, supaya bisa melayani di sini, saudara, ya. Ada penerjemah di sini? Ada penerjemah? Oh, belum Pak. Belum ada. Oh iya. Ya, tidak apa-apa nanti, ya, ya. Terima Tuhan. Ketika saya bawa tahun berapa itu saya bawa ke Kecamatan Tarik Sidoarjo sana, ya. Nah, kemudian gembala-gembala di sana tanya, Pak, mana penerjemahnya? Ya ada dari Tuhan Yesus. Ya. Puji nama Tuhan, akhirnya bisa juga. Yang penting suara Tuhan bisa disampaikan. Ya. Saudara Tuhan, ya. Nah, ini artinya apa? Mezbah peranannya begitu penting. Elia ketika Israel meninggalkan Tuhan, maka untuk mengembalikan bangsa Israel kepada Tuhan, kuncinya ada apa? Mezbah. Kuncinya mezbah. Jadi diadakan tantangan itu, ya, antara Elia sebagai hamba, ya, Elohim Yahweh, ya, dengan hamba para Baal dan Asitoret yang kurang lebih ada 900 orang. Itu lawan satu, ya, 900 para, ya, ulama melawan satu saja hamba. Saudara, makanya jangan takut. Firman Tuhan katakan, satu dari kita kalahkan 1000, dua dari kita bisa marahkan laksa-laksa, ya. Jadi saya setelah pulang dari saya sedikit itu, saya pulang dari kesaksian di Ciamis itu, saya ditelepon Pak Rifin, ya, bicara banyak-banyak. Pak Rifin pesan saya, Pak, tolong sekarang Bapak bikin lagu, jangan lagu cinta-cinta terus, Pak. Oh iya, ya. Lagu apa, Pak? Lagu peperangan. Oh ya, tunggu ya. Ya, doakan saya supaya tim saya itu semangat, ya, saudara. Ini mudah-mudahan minggu besok ini jadi rekam satu lagu lagi, ya. Nah, ini waktunya panen, ini saya bikin lagu, ya, Panen Raya judul, ya. Nanti bisa dinyanyikan di sini. Nah, saudara dalam Tuhan, Elia akhirnya bisa memulihkan ketika 900 ulama para Baal dan Asitoret ini, mereka berani berani untuk menerima tantangan Elia. Karena apa? Bukan hanya bondo yakin tahu, mereka pasti sudah melihat ada mujizat yang mereka kerjakan. Nggak main-main loh, ya. Mereka taruh persembahan di atas mezbah, kemudian mereka meminta kepada dewa Asitoret, ya, untuk memakan korbannya, saudara. Dan hari itu tidak bisa. Kenapa? Karena Tuhan hadir di situ, saudara. Nah, itu rahasianya. Kenapa kok mereka tidak bisa berbuat sesuatu? Karena ada Tuhan kita hadir di situ. Sebelumnya mereka bisa, tapi kemudian setelah hari sore kita tahu Elia perintahkan pada orang Israel, buat mezbah baru, ya, taruh di situ, ya, korban di atas mezbah, dan gali parit, siram itu dengan air. Oh, pas, siram dengan air yang banyak. Dan Elia berdoa, Tuhan nyatakan kehadiran di tengah-tengah mata bangsa supaya mereka bertobat. Itu bahasa saya, intinya ke sana, saudara, ya. Nah, akhirnya apa? Langsung ada api turun dari langit membakar korban itu. Dan hari itu mata orang Israel melihat satu mujizat yang luar biasa, kenyataan yang luar biasa yang tidak bisa dipatahkan. Hati mereka berbalik kepada Tuhan. Ini pentingnya gereja ini harus hadir sebagai mezbah. Kita semuanya tahu gereja itu dari kata eklesia, ya, itu orang-orang yang dipanggil keluar dari gelap kepada terang, ya, orang-orang yang
orang-orang istimewa itu di tengah kota, ya, para tua-tua yang dipanggil untuk diajak berunding oleh raja merumuskan bagaimana ini memikirkan kotanya. Itulah gereja. Nah, fungsi saya dan saudara itu seperti itu. Keberadaan saudara di kota negara ini sangat penting. Karena apa? Keberadaan saya dan saudara ini menentukan arah kota ini. Karena itu saudara tidak boleh pasif, tidak boleh diem-diem. Nah, memang gereja itu Alkitab menyebutkan ada beberapa gereja dilambangkan sebagai tubuh Kristus, ya. Gereja dilambangkan juga sebagai bait Allah. Gereja juga dilambangkan sebagai mempelai daripada Kristus. Dan kita sekarang mempelai Kristus ini harus bersiap untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Namun hari ini saya bicara mengenai gereja sebagai misi. Saudara dalam Tuhan, ya. Nah, kalau gereja ini kita bangun sebagai misbah, maka Tuhan akan hadir di situ. Hadir di situ. Kalau Tuhan hadir, maka saudara bayangkan saja kalau Tuhan hadir di situ. Ya. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, Amin. yang tidak pernah timbul dalam hati kita itu diberikan. Amin. Amin. Haleluya. Iya. Dan bisa saja ini gereja ini bisa menjadi, ya, berkat yang besar buat kota ini. Yang penting Tuhan hadir, gitu. Nah, saudara Tuhan. Nah, apa syarat Tuhan bisa hadir dalam, ya, di misbah itu, dalam gereja? Yang pertama, kita harus menguduskan misbah. Yang pertama, yang harus kita lakukan. Gereja itu kita harus kuduskan, kita harus sakralkan. Amin. Ya, Amin. Haleluya. ya. Yang pertama, dikuduskan dari apa? Dari motivasi. Ya. Ya. Saya sebagai hamba Tuhan harus jaga motivasi. Sekarang lagi marak itu di YouTube itu pengajaran-pengajaran soal perpuluhan dibahas. Ada yang perpuluhan itu tidak penting, ada bilang perpuluhan penting dan sebagainya. Nah, ini memang kita harus ajarkan kepada jemaat yang benar, ya, supaya tidak bingung, saudara. Iya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita mengerti, ya, bahwa kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan melayani Tuhan, motivasi saya bukan karena perpuluhan. Bukan, saudara. Ya. Saya itu tinggalkan pekerjaan, saya pamit sama ibu saya waktu itu, pamit mati untuk, ya, untuk hidup yang lama dan sama hidup di Tuhan. Ya. Itu saja. Saya tidak pernah mikirin nanti dapat apa, tidak mikir saya beri hidup saya pokoknya. Bahkan dulu saya istri pun tidak mikir, ya, menikah aja tidak mikir, sampai begitu. Kenapa? Fokus saja untuk melayani. Dan rupanya Tuhan pelihara sampai sekarang, ya. Tuhan pelihara sampai sekarang. Bahkan dikasih istri yang, ya, cantik menurut saya, ya, dan gendut, itu, ya. Ya. Nah, saudara Tuhan. Nah, itu karena apa? Karena kita dengan motivasi. Dan motivasi jemaat juga begitu. Jangan ke gereja cari berkat, keliru. Nggak usah pikirlah gereja cari berkat, ya. Nggak usah pikir ke sana, itu pasti ketemu Tuhan, pasti diberkati. Ya. Apa yang harus kita motivasi apa yang kita bawa ketika kita datang ke gereja? Ya, kita datang memberikan persembahan, berikan hidup ini kepada Tuhan. Ibadah kepada Tuhan. Maka dibakar sampai habis kan itu, ya, kalau di atas mesbah itu begitu, ya. Ini motivasi yang kudus, ini menarik hadirat Tuhan. Ya. Kemudian juga, saudara, korban-korban yang kita berikan kepada Tuhan itu harus kudus. Nah, para pelan-pelan Tuhan juga harus menguduskan itu. Ya. Jangan sampai para pelan-pelan Tuhan terikat dengan dosa-dosa, ya, dosa-dosa lah,
dekat dengan rokok lah, dekat dengan pergaulan bebas lah, dekat dengan apa. Ya, sekalipun saudara pintar mainnya, tapi itu tidak berkenan hadapan Tuhan. Ya, itu mencemarkan misbah. Ya, Tuhan akan hadir. Ya, nah, Tuhan mau supaya apa? Ya, kekudusan itu lebih penting. Nah, kita semuanya kita menguduskan diri. Hati kita, pikiran kita, makanya sebelum datang beribadah kepada Tuhan, kalau kita ingat kesalahan orang lain, tinggalkan itu dulu. Misbah, berdamai dulu, baru datang kepada Tuhan. Nah, itu ya memang kita tidak mungkin lah itu sampai kudus seperti Tuhan gitu ya. Ya, kita masih banyak kelemahan dan sebagainya. Ketika Roh Kudus ingatkan kita mau rendah hati, kita mengakui kesalahan, datang minta ampun kepada Tuhan, ya, maka Tuhan akan mengampuni dan menerima kita. Ya, menerima kita. Saudara Tuhan, nah apa yang kita bawa untuk kita persembahkan kepada Tuhan di atas mezbah, sehingga Tuhan itu berkenan, ya, berkenan untuk hadir. Ya, saudara, yang pertama Roma 12 ayat yang pertama. Roma 12 ayat 1, ya. Ya, saya bacakan ya. Roma 12 ayat 1, ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan pada Allah, itu adalah ibadahmu ya. Yang pertama, persembahkan tubuh. Ya, adalah hidup ini tidak panjang. Ya, Mazmur 90 ayat 12 saya katakan 70 sampai 80 tahun. Makanya saya tuliskan, hidup ini hanya sementara, dunia ini bagai ladang saja, tempat kita menabur dan bekerja. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini sementara. Saya sudah banyak sekali kehilangan teman, saudara. Ya. Tahun 2007 saya kehilangan, 2006-2007 saya kehilangan teman Profesor Dr. Muhammad Fatah Mariunan. Ya, saudara. Belum sempat datang. Pakai tua 57 waktu itu dia umur. Ya. Pulang dari Nias, kebanyakan makan durian dan makan babi. Nah, makanya itu kombinasi durian dan sate kambing itu cocok sekali. Kalau saudara terlalu banyak beban makan itu banyak-banyak, besok dia berangkat. Bahaya itu. Saya ada teman saya itu pendeta Yohanes di Jakarta itu ya. Itu ulang tahun hari Minggu, habis ibadah diundang jemaatnya makan sop kaki kambing, sate kambing sama durian. Ya, hari Selasa tidur siang nggak bangun-bangun. Ya, pulang. Dia kenyang katanya. Kenapa teman-teman, beberapa ada teman-teman di Kalimantan telepon saya, Pak Yonatan, saya dengar Bapak meninggal. Lu meninggal bagaimana? Ya, bukan teman kita di Jakarta, Yohanes, bukan Yonatan. Ya, saudara. Kemudian, ya, tahun 2017, teman kita, sahabat kita, ya, mantan komandan pasukan 700 kasus itu Bondo. Ada yang dari situ Bondo? Halo? Ya, Muhammad Fahri Barudin Pratamaja, ya, dipanggil Tuhan. Saya pergi ke Bandung untuk memakamkan saudara. Nah, itu padahal bulan 5 masih sama kami pergi ke Sumba bersama-sama. Ya, kami bergaya-gaya. Kami bertiga, saya, Dr. Raja Wali, Muhammad Fahri, kita foto di rumah adat Sumba Timur, Sumba Barat. Tidak ada yang mau di tengah katanya. Mitos saya di tengah bahaya katanya. Ya, foto bertiga. Akhirnya sudah saya di tengah. Saya di tengah. Ini Dr. Raja Wali, ini Muhammad Fahri. Kita pakai baju adat. Ya. Nah, kemudian ya ini bukan mitos saya. Menunggu suruh waktunya Tuhan. Ya. Seorang foto bertiga jangan takut. Ya. Akhirnya apa?
bulan Juli mau Pak Fakri dipanggil Tuhan. Ya. Saya berangkat ke Bandung makamnya. Kemudian Daud Raja Wali Alhamid, saudara, tanggal 9 Februari 2020, saudara, sebelum COVID. Hari Minggu itu saya malam-malam ditelepon anaknya, Om, Papa sudah dipanggil Tuhan. Ya. Jadi 3 orang, saudara. Oh. Terus tahun 2014 saya difoto di Hotel Misliana, ya, Hotel Misliana di Toraja, saudara. Itu foto bersama, ada 6 orang, ya. Itu sampai sekarang sisa 2 saja foto saya. Tuh, betapa banyaknya teman saya yang berangkat. Saya telepon waktu itu tahun berapa itu ya, teman saya, Shalom Pak Martin Alo yang terima istrinya. Pak, saya istrinya Pak. Mana Pak Martin? Pak Martin sudah pulang ke surga loh, saudara. Coba. Iya. Kemudian, saudara, kemudian maaf, cerita banyak cerita yang orang meninggal. Iya. Kemudian kemarin tanggal 13, ya, 13 Februari. 13 Maret, mana ya? 13 Maret. Saya ditelepon dari mana? Pak, temanmu Pendeta John Maulana Sidi Ibrahim, ada yang pernah dengar? Ya, maaf ya, teman saya itu banyak namanya yang gitu-gitu. Saudara, John Maulana Sidi Ibrahim dipanggil Tuhan. Loh, saudara, ini luar biasa. Padahal dia sering telepon, Pak, saya mau nyanyikan lagu Bapak ya. Oh iya silakan. Ya sekarang dia nyanyikan di surga, tak berhenti saudara. Ya, haleluya. Nah, hidup ini sebentar. Mari kita datang kepada Tuhan mempersembahkan hidup ini. Jangan nunggu, aku mau ke gereja, aku mau melayani Tuhan. Tunggu kalau aku sudah tidak kuat apa-apa. Saya lihat malam ini bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak muda mana? Ya, saya bicara sama anak muda. Ya. Persembahkanlah tubuhmu sejak muda. Saya bicara sama anak-anak remaja, karena anak remaja saya pegang sendiri. Saya ajak mereka sejak mereka SMP, naik SMP sampai mereka kuliah, baru saya lepas. Saya pegang mereka, saya ajar mereka. Ya. Ajar mengenal Tuhan, saya ajar mengenal hukum Tuhan, saya ajar untuk bagaimana menerapkan firman Tuhan. Saya motivasi mereka harus ya berjalan dengan iman dan harus memuliakan nama Tuhan. Ya, saya katakan harus kuliah mereka semua, kuliah semua. Ya, jangan lihat apa yang engkau alami hari ini, tapi pandang Tuhan. Iman itu kita berjalan sekalipun tidak melihat, tapi kita melangkah saja sesuai dengan janji Tuhan. Pasti ada jalan. Ada begitu banyak orang yang takut melangkah karena aku nggak lihat apa-apa ini, ya, nggak mengenal Tuhan kita. Melangkah saja. Makanya lagu yang saya turunkan itu tadi bersama Tuhan, ya, saudara, itu saya sudah alami. Bagaimana saya melangkah untuk melayani Tuhan juga gitu, melangkah saja. Nah, Tuhan itu luar biasa, menyediakan apa yang menjadi keperluan kita, disediakan. Kalau saudara mau jadi pengusaha, melangkah, belajar, melangkah. Nah, ya tidak apa-apa. Bagaimana jadi pengusaha, saudara jadi pengusaha sepada apa-apa, ya kan bagus. Ya, kalau saudara tidak berani melangkah, sampai ayam tumbuh gigi tidak akan pernah jadi itu. Amin. Iya, tidak akan pernah itu cita-cita terwujud. Melangkah bersama dengan Tuhan, saudara kembali. Dan persembahkanlah hidupmu mulai masa muda. Tuhan. Kalau kita ini mempersembahkan hidup kita di masa muda, sejak masa muda, maka apa? Kita akan menuai, kita akan menangguh di masa muda. Kita akan menuai waktu-waktu yang akan datang. Beberapa waktu yang lalu, ya, beberapa tahun, puluh tahun yang lalu itu ada anak muda dari Nusa Dua. Kalau ada pertemuan doa datang loh, bawa saya masuk pada motor, cek mogok di jalan, telepon saya. Habis bensin, ya, pulangnya kasih bensin, habis itu tak doa. Kamu percaya nggak? Ya, ke depan kamu akan dipakai Tuhan dan kamu akan berbicara di hadapan ribuan orang dan kamu jadi berkat. Ya, jadi beneran.
Saya udah lupa ngomong begitu, saudara. Berapa puluh tahun, mungkin 10 tahun kemudian dia datang, dia cerita, Pak, apa yang Bapak omongkan pada saya jadi kenyataan. Sekarang saya ya bisa bicara di hadapan ribuan orang. Dia sekarang jadi ya apa itu bosnya itu. Ya, ada satu perusahaan apa itu. Dia jadi berkat itu, ya, dan jadi. Kenapa? Dia mau persembahkan hidupnya. Bagi Bapak dan Saudara sekarang persembahkan hidup saudara hadapan Tuhan. Yang menuai siapa? Kalau Bapak dan Saudara bisa menuai, yaitu karena faktor usia, anak cucu. Firman Tuhan katakan, ya, Mazmur 112 ayat 1 sampai berikutnya itu. Nanti saudara bisa baca Mazmur 112. Anak cucu orang yang benar itu akan perkasa di atas bumi. Diberkati menjadi berkat. Ya. Nah, Mazmur pasal yang ke 25 kalau salah ayat 10 ya. Dahulu aku muda, 25 atau 34 ini. Sekarang telah menjadi tua. Ya. Oh, ini sekarang jalan Tuhan ya. Oh, Mazmur 34 ayat 25 itu. Dahulu aku muda, sekarang aku telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah aku melihat anak cucu orang benar itu ditinggalkan. Siapa orang benar? Orang yang dipanggil Tuhan, yang dibenarkan Tuhan, dan yang setia kepada Tuhan, mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Ini diperhitungkan. Kalau saudara tahu setiap waktu, setiap detik, waktu yang kita bawa kepada Tuhan, kita persembahkan kepada Tuhan bernilai kekal, saudara, ini bersangkut paut dengan nanti apa yang akan kita terima ketika kita datang atau kembali kepada Tuhan. Ini waktu kita bersama Tuhan itu dihitung. Ya. Saudara senang, saudara tidak sedikit diajak. Ini ikut bagus, lama sekali. Mungkin Pak Ira ada suut khutbahnya. Kalau saudara tahu waktu saudara di dalam Tuhan berarti bernilai kekal, senang saudara melakukannya. Maka Raja Daud mengatakan lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Coba saudara, Daud dan kurangnya orang yang hebat, seorang raja, tinggal perintah saja apa yang dia mau, tinggal perintah saja, semuanya dapat. Tetapi dia katakan lebih baik aku di pelataran rumah Tuhan 1 hari dibandingkan di tempat lain. Kalau saudara tahu ini, saudara senang, berbahagia saudara malam hari ini ada di rumah Tuhan. Ya, persembahkan hidup ini. Dan ini saya minta nih yang punya anak-anak motivasi mereka, kasih tahu. Ya, ini kebenaran. Datang untuk mencari Tuhan. Ya, saudara akan diberkati. Ya. Nah, ada nenek moyang rohani kita yang diberkati, semua diberkati. Nuh itu seorang konglomerat luar biasa. Bagaimana tidak? Dia bisa bangun kapal bahtera, ya, bahtera yang besar, ukurannya sebesar lapangan bola. Ya. Kalau bukan orang kaya, tidak isu, Bapak Ibu. Ono kerja sendiri enggak, karyawannya ribuan mengerjakan bahtera itu. Ya, bagaimana bisa potong kayu besar-besar, membangun ya, membuat bahtera itu bergaji sebagainya. Itu perlu tenaga ahli-ahli 100 tahun. Lo itu bayar mereka, kasih makan mereka, ya. Ya, kenapa? Diberkati Tuhan. Saya doa terus memang ya supaya anak Tuhan diberkati, dan itu memang janji Tuhan, kan ada salahnya, ya. Ya, tapi bukan itu tujuan utamanya. Ya. Tapi kalau saudara diberkati itu wajar. Ya, wajar, katakan pada diri saudara, diberkati itu wajar dalam Tuhan. Ya, wajar, nggak aneh. Jangan kalau saudara diberkati berubah, ya jalannya udah berubah. Ini karena tidak mengerti kehendak Tuhan. Ya, kalau saudara diberkati, kalau mengerti kehendak Tuhan, saudara diberkati, duitnya tiba-tiba saja ratusan juta, saudara punya aset di mana, biasa saja, tetap ibadah, tetapi mau Tuhan sukacita kayak jauh begitu, ya loh, tidak ada yang berubah. Sukacita, nggak peduli orang lain bagaimana, tetap aja sukacita mau Tuhan. Ya,
Itu namanya, ya saudara, mengerti kehendak Tuhan. Kemudian berikutnya, apa yang kita perlu korbankan kepada Tuhan? Yaitu ucapan bibir yang memuliakan Tuhan. Haleluya, amin. Yaitu ucapan syukur. Ya, nanti saudara bisa baca itu dalam Mazmur pasal 50 ayat 14 sampai 15, ya. Iya. Saudara, persembahkanlah syukur sebagai korban. Itu yang berkenan. Dalam situasi sulit biasanya orang sulit juga untuk bersyukur. Amin. Ya biasanya begitu. Ketika duit tidak ada, ya, kerjaan susah, bos betelah, mau suruh ucap syukur, waduh susah. Ya, apalagi tambah lagi waktunya bayar ini, bayar itu sebagainya, mengucap syukur susah. Tapi firman Tuhan dalam keadaan seperti itu Tuhan perintahkan, siapa yang mempersembahkan syukur, artinya apa? Tidak iso rasanya ucapkan syukur itu tidak iso. Tapi kita ini sudah paksa mengucap syukur saja, sekalipun tidak tahu apa yang akan terjadi. Mengucap syukur, kita akan melihat pertolongan Tuhan. Makanya surat Rasul Paulus, ya, 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 itu, kalau kita ingat 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ya. Apa ditulis? Ya, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kami. Jadi ingat itu, ini yang dikehendaki Allah. Ada orang Kristen nanya sampai botak, maaf ya. Ya. Tuhan, apa kehendakmu Tuhan? Gak usah jauh-jauh, mengucap syukur itu kehendak Tuhan. Bukan berarti saya tuh nanya Tuhan sampai begini, bukan saudara. Ya. Ini sudah tunggu ini saudara. Ya. Kapan itu ada yang kasih resep? Ini Pak, beli obat ini, bisa kasih, oh tunggu, puji Tuhan. Ibu kembali lihat, ya ada tumbuh ini bagus. Tapi diprotes sama jemaat, Pak, ya, nggak usah ditumbuhkan lah, biar aja begitu bagus sebenarnya. Ayo saudara, ya. Dengan Tuhan ya, ya, itu anugerah Tuhan. Kemudian yang ketiga, apa yang kita persembahkan kepada Tuhan? Ya, waktu kita yang terbaik. Tadi sudah saya singgung tadi ya, lebih baik satu hari di rumah. Waktu. Orang Eropa mengatakan time is money. Artinya apa? Waktu itu berharga. Bagi seorang pengusaha waktu itu luar biasa. Bagi seorang karyawan waktu itu luar biasa. Gitu? Bagi siapa saja waktu itu luar biasa. Karena apa? Itu menghasilkan keuntungan. Bagi beberapa orang yang memang ya usahanya lagi maju, waduh waktu itu begitu penting. Tapi kalau kita berani mengorbankan waktu kita untuk Tuhan, Tuhan tidak pernah berhutang. Tuhan pernah berhutang. Tuhan akan memberikan. Ya. Kemudian yang keempat, apa yang kita persembahkan kepada Tuhan? Talenta. Talenta. Ada yang talenta untuk bermain ujian. Hai, terima kasih Ibu. Mana? Ya. Kita sangat diberkati. Terima kasih untuk para pemain musik. Ya. Persembahkanlah yang terbaik untuk Tuhan. Nah, jangan karena ada PK. Ya. Kalau udah ada PK, aku udah mau datang. PK berapa sih? Ya. Tapi yang paling penting itu perkenan Tuhan. Ya. Kalau persembahanmu, waktumu itu dinilai Tuhan berkenan, api itu turun. Yes. Ya, pakai itu diberkati. Ya. Jangan karena PK melahirkan. Karena memang ini Tuhan itu. Aku ini sebenarnya siapa sedang? Ya. Saya ini juga datang ke sini bersyukur kemurahan Tuhan, terima kasih. Ya. Ini yang bisa saya lakukan untuk gereja ini. Ya, saya sampaikan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya saudara juga mengerti apa kehendak Allah dan melakukan kehendak Allah itu diberkati. Amin. Nah, saudara, berikan waktu terbaik. Ya, yang terakhir, saudara.
Korban apa? Korban keuangan, harta benda. Ya, apa yang kita miliki, saudara. Sekarang ini kalau ada orang-orang yang mempersoalkan, oh perempuan tidak wajib dan sebagainya, nanti dulu, maaf, saya tidak bisa bicara di sini soal itu ya. Tapi kalau orang hatinya cinta Tuhan, jangankan 10%, hidupnya diberikan ke Tuhan. Haleluya. Ya. Saya tuliskan tuh lagu itu juga, tuliskan lagu itu di Amsal pasal 3 ayat 9-10. Muliakan Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama penghasilanmu, maka lumbungmu kan diisi penuh, bejanamu melimpah dengan berkatnya. Oh haleluya, ku puji Tuhan yang mengajarkan hukumnya padaku. Oh haleluya, sekarang ku bahagia, hidup di dalam berkatnya berlimpah. Saudara, ketika Abraham diperintahkan Tuhan, Abraham pergi ke Bukit Moria, bawalah Ishak, persembahkanlah Ishak. Saudara, artinya apa? Tuhan tuh minta tidak tanggung-tanggung. Tuhan tahu hatinya Abraham. Kalau minta sapi, minta berapa ratus ekor dikasih sama Abraham. Kalau minta emas perak dikasih sama Abraham. Tahu hatinya tuh, hatinya Abraham, Tuhan tahu. Tapi yang paling berharga dalam hidup Abraham itu siapa? Ishak. Kenapa? Karena Ishak itu anak perjanjian, yang dilahirkan ketika dia berumur 100 tahun, dan Sarah umur 90 tahun, seorang nenek yang hamil dan melahirkan. Itu mujizat luar biasa. Makanya dikasih nama Ishak, artinya apa? Ketawa, lucu. Seorang nenek 90 tahun hamil dan melahirkan, normal lagi, tidak ada bedah sesar. Saudara, ya, normal. Saya bayangkan, iso ya, saya punya istri melahirkan anak yang terakhir itu umur 40. Wah, itu gambling ya. Saya mau sesar, tidak mau, kan artinya duit juga. Akhirnya apa, saudara? Bisa melahirkan normal, luar biasa ya. Akhirnya dia bilang, wis nggak usah melahirkan lagi, ya sudah lewat ya. Siapa tahu nanti sudah umur sekian ya, ya cucu lah. Nah, saudara Tuhan, Abraham diminta oleh Tuhan, bawalah Ishak. Itulah harta yang paling berharga. Abraham berkata, boleh kamu ambil apa saja, tapi Ishak, anak perjanjian. Tapi Tuhan katakan, bawalah Ishak. Apakah Abraham sambil ketawa-tawa besoknya pergi? Ayo Ishak. Itu pergumulan stres luar biasa. Benar gak Tuhan? Itu dipertaruhkan loh ya. Bener gak Tuhan aku sembahnya? Kok minta anak Ishak? Udah sebagainya. Tapi dia percaya. Makanya iman itu harus diimbangi dengan pikiran yang baik. Jangan seujon, amen. Jangan curiga dengan Tuhan. Percaya bahwa Tuhan itu baik. Sekalipun mungkin kok firmannya kok begini, tidak cocok rasanya, kok berat begini, tidak ada yang berat. Tuhan akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita, tidak ya. Kita juga tidak akan dicobai seperti Ayub, tidak dicobai juga seperti Abraham. Tapi mari kita belajar untuk mengasihi Tuhan dengan fakta apa yang bisa kita lakukan dalam hidup ini ya. Abraham pergi ke Bukit Moria, dan Ishak di tengah jalan bertanya, Bapak ya, kayu ada, apa semuanya, mana korbannya? Maka Abraham menjawab, Tuhan menyediakan. Akhirnya
kita sekarang mengenal Jehovah Jireh. Haleluya. Saudara, kalau saudara mau dipakai Tuhan, saudara hitung-hitung korban kepada Tuhan. Ya, gereja ini kalau misalkan menjadi besar apa? Ya, itu butuh ada orang-orang yang mau korban. Ya. Saya ingat itu di Krian, tahu Krian? Ya. Ada pendeta Heru Santoso, Bapak Heru Santoso itu almarhum. Saya tahu persis karena apa, saya dulu senang di sana. Dan itu dia bersaksi bahwa dia kan kontrak gereja di Krian, kontrak tanah. Sudah jalan hampir 20 tahun, dia berdoa, belum juga bisa beli tanah. Akhirnya apa? Dia bentuk panitia, ya, dan berdoa, belum juga ada mujizat. Kemudian waktu itu saya dengar beliau sempat merencanakan untuk pindah ke Lampung atau Palembang, bikin lokasi jemaatnya kan sudah dilayani sekian tahun. Karena apa? Agak kecewa dengan Tuhan, ngambek. Karena apa? Udah doa 20 tahun dan dijawab-jawab. Akhirnya setelah rapat, kemudian ada seorang injil, nah, Om, tolong besok datang ke rumah. Ini datang ke rumah. Ya. Kemudian Jim ini cerita, ya, Om, saya ini ya sudah tua, anak-anak sudah pada rumah tangga semua. Ini saya mau persembahkan harta peninggalan suami. Ya. Pikirnya kan paling berapa, 1 juta 2 juta dikeluarkan. Satu toples gede itu emas berlian dikeluarkan. Kuatir pendeta, ini serius, ya, tolong ini dipersembahkan dan jangan diumumkan di mana. Ini hatinya tulus untuk Tuhan. Akhirnya apa? Ya namanya pendeta, ya tidak bisa, tidak ngomong gitu, ya bagaimana nih? Gitu. Akhirnya dijual semuanya itu dan cukup beli tanah itu, bangun gereja lantai. Jim ini kerjanya apa, saudara? Dia tidak jalan, datang ke gereja, dan jalannya berubah. Itu kerjanya apa? Nyapu-nyapu, ngambilin botol-botol aku, ya. Pakai tas kresek putih-putih. Orang tidak tahu loh, cuma tidak tahu kalau ini yang korban loh, beli tanah sama bangun gedung gerejanya. Ada banyak orang yang datang pakai jas-jas ya, pikirnya ini orang apa ini kerjaan loh, padahal dia diakan itu semua. Nah, ini berkenan hadapan Tuhan, dan Jim ini sudah pulang, ya. Dia percaya diri satu dengan sorak-sorak. Iya, so kasih Tuhan. Nah, kita nih gereja ini perlu Pak Gembala berkorban, para pelayan Tuhan berkorban, jemaat pun berkorban, ya, untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk gagah-gagahan, untuk kemuliaan Tuhan. Apa yang bisa kita kerjakan? Saya bisa kerjakan, saya bantu untuk ngepel gereja, nah, apa-apa, izinkan Pak ya. Iya, karena memang ada yang begitu. So, saya bisanya ini, bisanya lakukan, saudara. Saudara, apa yang saudara beri untuk Tuhan tidak ada yang sia-sia. Ketika persembahan saudara itu yang dikenal Tuhan, ada api Tuhan menurut. Makanya kenapa gereja itu satu kegerakan besar, karena apa? Karena ada korban. Kalau tidak ada korban, tidak turun api itu, tidak akan ada satu kegerakan. Ya, nah gereja ini bisa menjadi berkat bagi kota ini, bahkan bagi pulau ini kalau apa? Ada korban. Ya, api Tuhan turun. Nah, saudara jangan usah mikir bagaimana, pokoknya dengan Tuhan itu tidak seperti itu. Ya, kalau diberkati luar biasa, darah sesuatu yang ya. Nah, kiranya apa yang saya sampaikan malam hari ini, ya, bukan berhenti sampai di sini, khotbah sampai pulang itu lupa, gitu, ya. Saudara ingat dan belajar berlaku. Apa yang bisa saudara berikan itu Tuhan, berikan yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya undang Bapak dan Saudara baik berdiri, kita nyanyikan satu pujian, ya.
Ya, ini aja ya. Hidup ini hanya sementara. Oke. Hidup ini hanya sementara. Dunia ini bagai ladang saja, tempat kita menabur dan bekerja. Hidup ini hanya sementara.